Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cerita Nyata. Pak Muklas, beliau usianya 53 tahun. Beliau tinggal di Surabaya. Jadi di sini Pak Muklas ingin membagikan pengalamannya ketika beliau ini pernah kena santet. Jadi cerita ini terjadi di sekitaran tahun 2017 dan ketika Pak Muklas mengalami sakit yang aneh di kemudian Pak Muklas menyadari bahwa beliau kena santet. Nah, hal ini dibuktikan oleh Pak Muklas dan keluarga ketika itu Pak Muklas sempat dibawa ke rumah sakit. Ternyata tidak ada diagnosa penyakit apapun, barulah ketika beliau menjalani pengobatan secara syar'i kemudian barulah di sini Pak Muklas tahu bahwa selama beliau sakit itu ternyata beliau kena santet. Nah, ceritanya seperti apa di sekitaran tahun 2017. Jadi Pak Muklas itu pernah terpilih sebagai seorang ketua RT. Nah, di rumah Pak Muklas itu juga merupakan tempat kerjanya. Jadi mulai dari bujang beliau memang tinggal di rumah itu dan beliau ini profesinya sebagai teknisi sepeda. Jadi sepeda-sepeda balap, sepeda ontel, apapun itu beliau menguasai. Nah, karena pada masa-masa itu jarang sekali teknisi sepeda atau mungkin banyak orang yang belum tahu. Jadi rumah Pak Muklas ini dijadikan jujukan banyak-banyak sepeda. Misalnya dari Pasuruan yang mengalami kerusakan ini dikirim dinaikkan pickup. Terus dibawa ke rumah Pak Muklas untuk dibenarkan. Nah, dari situlah banyak pelanggan Pak Muklas ini. Jadi beliau memang sudah lama sekali menekuni profesi sebagai teknisi sepeda. Di tahun 2017 itu ketika beliau terpilih jadi ketua RT, beliau masih menekuni bidang ini. Jadi masih banyak sepeda-sepeda yang datang ke rumah. Bersamaan dengan itu di tahun yang sama ketua RW ini yang namanya Pak Subeki, beliau itu memang orangnya agak aneh. Dalam artian aneh itu bahwa Pak Subeki ini sering cari-cari masalah. Jadi menurut orang-orang yang tinggal di sana, Pak Subeki ini bisa jadi iri dengan warga sendiri di kampung Pak Muklas ini. Memang rata-rata warganya itu punya usaha sendiri. Ada yang punya usaha warung, ada yang punya usaha jual beras, ada juga yang punya usaha rental PlayStation dan lain sebagainya. Nah, inilah yang menyebabkan di kampung ini ramai, jadi mobil keluar masuk. Nah, dari situ Pak Muklas ini tiba-tiba mendapat undangan dari Pak Subeki yang notabene adalah ketua RW di sana. Ketua RW ini menaungi sekitar 5 RT, diundanglah semua Pak Ketua RT, semua ini diundang termasuk Pak Muklas. Ketika ada di RW disinilah Pak Subeki mengumumkan bahwa mulai bulan itu warga ini diwajibkan untuk membayar iuran sekitar 20.000 waktu itu, tapi ketua RT sendiri dibebani sekitar 50.000. Dan tidak hanya itu, setiap rumah yang mempunyai usaha sendiri seperti Pak Muklas ini harus membayar lebih. Nah, kira-kira Pak Muklas sebagai seorang warga, juga sebagai ketua RT dan juga sekaligus sebagai orang pengusaha di sana, bebannya ini banyak sekali untuk bayar iuran. Nah, ketika orang-orang bertanya ini iuran untuk apa, kok tiba-tiba seperti ini di zaman RW-RW sebelumnya tidak pernah ada iuran semacam ini. Jangan-jangan ini pungli. Nah, Pak Ketua RW ini menjelaskan, Pak Subeki ini menjelaskan bahwa nantinya iuran ini yang terutama untuk dibuat membangun portal. Nah, portal ini bentuknya seperti gawang mistar. Jadi kalau ada mobil dengan muatan yang agak tinggi ini tentu tidak bisa masuk dan harus izin dulu.
Nantinya ketika izin pasti akan dikenakan biaya. Disinilah mulai warga itu berpikir, terutama juga orang-orang yang punya usaha ini, ketika ada pengiriman galon tentu kan tidak bisa masuk portal tersebut. Dan tentu harus bayar. Nah, dari situ mereka itu merasa keberatan. Nah, sekali lagi warga berpikir bahwa ini akal-akalan dari Pak Subeki. Beliau ini iri sebenarnya sudah lama sekali. Memang warga itu menilai Pak Subeki ini orangnya seperti ini, selalu iri. Hal yang diungkapkan oleh Pak Subeki atau ide yang diutarakan oleh Pak Subeki ini tentu tidak disepakati oleh kelima orang ketua RT. Jadi akhirnya rapat kali itu buntu, belum menemui kesepakatan. Selang 2 minggu kemudian digelar rapat lagi. Yang diutarakan sama Pak Subeki masih terus meminta supaya warga membayar iuran, dan iuran ini nantinya akan dibangun portal. Nah, ketika rapat ini berlangsung yang kedua itu mulailah teknisinya ini mulai semakin tinggi. Banyak orang-orang itu mulai memang Pak Subeki, dan bahkan hampir terjadi adu fisik di sana. Pak Muklas menengahi waktu itu, beliau berkata bahwa ya sudah, tapi kami minta cukup kali ini saja Pak, enggak apa-apa, kami menuruti kemauan dari Pak Subeki, tapi untuk kali ini ke depan jangan ada lagi. Nah, dari situ akhirnya semua pun mengalah. Para ketua RT ini mengalah, tapi di tengah-tengah perjalanan sebelum program ini terrealisasi 4 orang ketua RT selain Pak Muklas. Ternyata mereka itu menyatakan sikap tidak setuju. Nah, pada akhirnya Pak Muklas pun juga enggak bisa ngomong apa-apa karena beberapa warga yang lain dan juga terutama para ketua RT ini tidak setuju. Apa mau dikatakan, pada akhirnya di situ Pak Subeki ini sempat marah-marah tidak jelas. Jadi di balai RW itu semua dimaki-maki. Bahkan Pak Subeki ini sempat berkata kasar, membinatang-binatangkan orang yang hadir di sana, termasuk para ketua RT ini, dan termasuk Pak Muklas itu juga kena. Pak Muklas itu dibabi-babiin, dianjing-anjingin. Tapi Pak Muklas tetap sabar. Pak Subeki ini menilai bahwa para ketua RT ini tidak sepakat karena ulah dari Pak Muklas, karena Pak Subeki merasa awalnya mereka semua sepakat, kok tiba-tiba mereka tidak setuju. Nah, Pak Muklas sendiri menjelaskan ini bukan dari idenya. Dari awal Pak Muklas ini mau-mau saja, yang penting damai, rukun sesama warga kampung itu bisa rukun. Antara ketua RT dan RW rukun, inilah kemauan Pak Muklas. Tapi ketika Pak Subeki ini menuduh bahwa Pak Muklas ini adalah provokatornya, di situ Pak Muklas kecewa dan akhirnya beliau ini wall out, dia keluar dari rapat tersebut. Dan di situ Pak Muklas ini sempat mendengar teriakan dari Pak Subeki. Intinya Pak Subeki ini sempat teriak, "Oh, ini ngene caramu tak santet." Jadi kata-katanya kira seperti itu, Pak. Pak Muklas sendiri enggak terlalu mendengar, jelas diabaikanlah oleh beliau. Ternyata malam harinya beberapa ketua RT ini datang ke rumah Pak Muklas. Ada 3 orang ketua RT di sana. Awalnya mereka silaturahmi ke rumah Pak Muklas dan kemudian membicarakan hal-hal ini. Tiba-tiba salah satu ketua RT ini ngomong ke Pak Muklas, "Pak Muklas sampean enggak krungu Pak Subeki mau ngomong opo?" Jadi intinya Pak RT ini menjelaskan ke Pak Muklas. Nah, mereka yang masih ada di dalam balai RW itu, mereka mendengar jelas bahwa Pak Subeki ini mengancam akan menyantet Pak Muklas, dan jelas-jelas didengar oleh mereka. Jadi ketika itu Pak Muklas menjawab, "Ya saya dengar sih Pak, cuma enggak terlalu jelas. Ya saya abaikan aja ya. Ngapain sih Pak, wong Pak Subeki itu orangnya memang seperti itu." Jadi memang semua warga ini sudah tahu. Mereka sendiri juga heran kenapa kok Pak Subeki ini tiba-tiba cawe-cawe urusan yang enggak penting semacam itu. Padahal kerjaan-kerjaannya yang lain seperti gorong-gorong mampet atau beberapa hal yang mendasar ini tidak pernah bisa diselesaikan oleh Pak Ketua RW itu. Nah, hari-hari pun berlalu, jadi pada akhirnya kesepakatan ini buntu.
ide atau rencana Pak RW ini tidak bisa terrealisasi, dan Pak RW Pak Subeki ini masih menilai bahwa hal itu karena ulah Pak Muklas yang jadi provokator bagi RT-RT yang lain. Nah, berjalannya waktu sekitar 2 minggu setelah rapat itu, memang sudah pernah janji ke anak dan istrinya mereka sudah lama sekali ingin liburan, dan anak-anak Pak Muklas itu ingin sekali liburan di Telaga Sarangan. Nah, akhirnya hari itu setelah persiapan nggak terlalu banyak, akhirnya mereka berangkat menuju ke Telaga Sarangan, dan rencananya memang mereka akan di sana sekitar 3 hari 2 malam. Nah, Pak Muklas sendiri ini pergi liburan dengan santai tanpa pikiran negatif sedikit pun, tanpa memikirkan kondisi yang ada di kampung, karena Pak Muklas merasa hal ini sudah selesai. Masalah ini sudah berlalu. Pak Muklas mengira bahwa Pak Subeki ini sudah memaafkan dan sudah mengabaikan permasalahan ini. Jadi ketika ada di Telaga Sarangan, beliau menikmati liburan itu dengan anak istrinya sampai 3 hari. Kemudian beliau pun pulang kembali ke rumah beraktivitas lagi seperti biasa. Nah, malamnya tiba-tiba suasana rumah itu menjadi berbeda. Yang pertama kali merasakan adalah anak pertama dari Pak Muklas. Waktu itu dia baru pulang dari kampus, terus masuk rumah dia teriak-teriak. Waktu itu Pak Muklas lagi nyervis sepeda di depan. Di depan teras rumah itu si anaknya teriak-teriak, Pak, ini asap apa? Ini asap apa? Terus Pak Muklas ini masuk, beliau juga kaget. Ternyata ada asap putih yang mengebul, tapi asap ini enggak bau sama sekali. Nah, yang tertuju pertama kali oleh Pak Muklas tentu adalah dapur. Beliau khawatir ada apa-apa. Ternyata di dapur ini tidak ada apa-apa. Sampai ditelusuri di kamar-kamar, sampai di sudut ruangan, ternyata tidak ada apa-apa. Nah, pertanyaannya, asap ini dari mana? Jadi asap itu sempat mengebul mengisi seluruh rumah sampai sekitar 5 menit. Kemudian asap ini pun menghilang. Nah, malamnya ketika Pak Muklas ini tidur, beliau ini tiba-tiba mengigu dan sendirinya. Kesaksian ini istri Pak Muklas sendiri jadi cerita yang mau kami sampaikan. Pertama adalah versi dari istrinya Pak Muklas lebih dulu. Mulai dari itu, istri Pak Muklas ini melihat apa yang dilakukan Pak Muklas ini di luar nalar. Jadi pribadi Pak Muklas yang sabar selalu guyon dengan anak dan istrinya, malam itu tiba-tiba berubah jadi setelah Pak Muklas ini mengigu di tengah malam. Tiba-tiba Muklas itu buka mata, terusnya mata itu tajam noleh ke arah istrinya. Nah, istrinya kaget, Pak kenapa diambilkan minum ya? Karena ini tengah malam. Istrinya Pak Muklas mengira mungkin Pak Muklas ini ngelindur ketika diambilkan minum, terus istrinya balik kamar. Beliau melihat Pak Muklas itu sudah duduk sambil menatap tajam ke arah istrinya. Nah, karena istrinya Pak Muklas ini khawatir, gelasnya yang berisi air minum itu diletakkan lebih dulu. Terus beliau ini mendekati Pak Muklas. Begitu istrinya ini dekat di depan wajah Pak Muklas, persis istrinya ditampar oleh Pak Muklas. Nah, disinilah istri Pak Muklas itu kaget. Nah, tidak sampai di sana, tiba-tiba wajah dari istri Pak Muklas dicakar. Pak Muklas ini kondisinya biasa, tidak menunjukkan raut wajah yang aneh. Mungkin matanya merah, tidak wajah normal. Matanya normal, jadi tiba-tiba istri Pak Muklas ini kena cakar. Akhirnya beliau ini pun teriak-teriak memanggil anaknya yang pertama. Ketika anak pertama ini masuk ke kamar, melihat kelakuan bapaknya seperti ini, tentu dia marah. Langsung dia sempat nendang badan Pak Muklas, dan Pak Muklas ini sempat terjatuh karena waktu itu suasananya genting, apalagi tengah malam. Mereka semua bingung. Akhirnya anak pertama ini terus menghadapi Pak Muklas. Nah, tiba-tiba Pak Muklas ini loncat, dan gerakannya waktu itu persis seperti harimau yang menerkam mangsanya. Pak Muklas ini loncat kemudian mengeluarkan suara, "Oh." Nah, disinilah baru muncul keanehan. Anaknya bilang ke ibunya, "Ini Bu, bukan Bapak, Bu. Ini bukan Bapak." Terus seperti itu.
Pak Muklas ini tangannya itu seperti mencengkram, matanya tajam ke arah anak dan istrinya, terus sudah siap menerkam. Akhirnya ketika anaknya ngomong seperti itu, pintu kamar ini ditutup, dikunci dengan rapat. Nah, hal itu terjadi sampai pagi hari. Ketika pagi hari dibuka pelan-pelan pintunya, Pak Muklas ini dalam keadaan tidur, dibangunkanlah oleh anak istrinya. Barulah Pak Muklas bangun. Dia ini benar-benar kayak orang linglung, terus tanya, "Loh Bu, kenapa kok aku baru dibangunin? Ini jam berapa?" Jadi dari situ istri dan juga anak Pak Muklas ini menilai, "Loh, ini bapak ini berarti semalam tidak sadar kok beliaunya seperti ini." Akhirnya diabaikanlah. Ya sudahlah, bersyukur mereka kalau memang Pak Muklas ini tidak mengalami apa-apa. Nah, beliau pun menuju ke kamar. Tiba-tiba pas beliau mandi, anak dan istrinya ini lagi makan, mereka mendengar ada suara teriakan dari dalam kamar mandi. Dan ada yang teriak ini Pak Muklas adu-adu kayak dia ini mengalami pukulan. Nah, merasa khawatir, akhirnya anak pertama Pak Muklas ini gedor-gedor pintu kamar mandi. Bapak kenapa? Bapak kenapa? Aduh, Pak Muklas masih terus seperti itu. Sampai-sampai waktu di pintu kamar mandi didobrak. Jadi setelah sekian lama, sekitar 5 menit, barulah kamar mandi ini berhasil didobrak dan kondisi Pak Muklas itu mengeringkuk di kamar mandi. Jadi beliau ini pingsan. Nah, dibantu tetangga, akhirnya Pak Muklas ini diangkat. Ditaruhlah di ruang tamu, dicoba disadarkan. Akhirnya tetangga-tetangga bilang sudah dibawa ke rumah sakit. "Mas, kondisinya bapak kayak gini, Mas, ini dibawalah ke rumah sakit." Jadi ini untuk pertama kalinya Pak Muklas ini mengalami sakit, tapi sakitnya ini aneh. Ketika ada di rumah sakit itu sampai sempat dironsen dan dicek apapun itu, ternyata Pak Muklas ini gak mengalami sakit apapun. Tapi beliau ini gak bisa jalan, benar-benar tidak bisa jalan. Orang-orang menilai mungkin Pak Muklas ini kena stroke, tapi kenyataannya ketika dibawa ke rumah sakit ini tidak ada diagnosa apapun, kosong. Pak Muklas ini normal kondisinya, kesehatannya. Jadi pada akhirnya pihak keluarga meminta supaya Pak Muklas dipulangkan lagi ke rumah. Bahkan waktu itu Pak Muklas yang ada di desa ini sempat datang untuk mengunjungi anaknya, dan mereka pun juga bingung, kok jadi kayak gini Muklas ini, kenapa? Dari situlah mereka ini masih bertanya-tanya. Mereka terus mencari pengobatan supaya Pak Muklas ini sembuh. Barulah ketika itu di malam hari selepas maghrib, Pak Muklas ini mengalami kondisi yang aneh lagi. Jadi beliau ini setiap kali melihat istrinya, Pak Muklas itu selalu nampar-nampar ke arah wajah istrinya. Begitupun juga ketika Pak Muklas melihat anak-anaknya. Jadi seolah-olah Pak Muklas ini melihat orang lain. Pada akhirnya Pak Muklas ini pun dimasukkan ke kamar, dan kamar ini dikunci sampai subuh. Ketika subuh dibuka, Pak Muklas ini kondisinya tidur. Ketika dibangunkan, beliau kembali lagi kayak orang tidak sadar. Nah, ini terjadi hampir sekitar 4 hari atau 5 hari selalu Pak Muklas ini kayak orang gila. Jadi ketika melihat istri dan anaknya beliau, kalau enggak nampar ya nyakar. Tapi anehnya ini hanya terjadi di atas maghrib sampai subuh. Ketika pagi sampai siang Pak Muklas beraktivitas seperti biasa, seolah-olah beliau ini tidak ingat kejadian malam itu. Nah, akhirnya Pak Muklas ini pun dibawa ke seorang ustadz. Di sanalah akhirnya ustadz ini mendeteksi bahwa Pak Muklas ini sudah kena santet, dan serangannya ini banyak, terutama serangannya ke arah otak dan juga ke arah saraf-saraf dan kaki. Inilah yang membuat Pak Muklas itu ketika melihat istrinya dan ketika melihat anaknya ini seperti orang lain, atau bisa jadi seperti melihat makhluk halus yang jahat. Yang akhirnya membuat Pak Muklas itu selalu ingin menampar dan nyakar, dan membuat Pak Muklas ini tidak bisa jalan adalah serangan-serangan yang ada di kaki. Nah, sekali ini menurut ustadz tersebut, sambil beliau melakukan pengobatan, beliau bilang bahwa ada puhul yang tertanam di rumah Pak Muklas. Bisa jadi puhul ini ditanamnya di dalam rumah. Nah,
Tentu keluarga itu bertanya-tanya, anak dan istri Pak Muklas ini heran juga. Kalau ditanam di dalam rumah agak aneh juga sih Pak, karena selama kami tinggal berpuluh-puluh tahun di sana juga enggak pernah ada kejadian semacam ini. Kan kejadian ini baru dialami oleh Bapak, terus kapan namanya buhul ini, kapan apalagi sampai di dalam rumah. Nah, sang ustadz ini yakin puhul ini sudah ditanam di dalam rumah karena kekuatannya luar biasa. Ada level-level ketika orang mendapatkan serangan santet terutama dari buhul ini. Levelnya ini bisa tinggi ketika buhul ini ditanam di dalam rumah atau dengan kedalaman yang sangat dalam sekali. Levelnya akan lebih tinggi. Nah, ustadz ini berkata demikian dan beliau bilang suatu hari nanti beliau akan ke sana. Jadi dalam waktu dekat Pak Ustadz ini rencananya akan menuju ke rumah Pak Muklas untuk mencari keberadaan puhul tersebut. Nah, setelah Pak Muklas ini pulang, kondisinya Pak Muklas masih seperti itu, masih tidak bisa jalan, dan setiap habis maghrib beliau itu selalu ketakutan dan setiap kali melihat orang selalu ingin nampar atau ingin nyakar. Nah, malam-malam selanjutnya Pak Muklas ini dibawa ke seorang ustadz tersebut. Banyak kejadian-kejadian yang aneh. Jadi istri Pak Muklas itu sering mendengar ada suara teriakan perempuan. Nah, bahkan waktu itu Pak Muklas ini sempat merekam kejadian ini, tapi hanya merekam suara si perempuan tersebut. Suaranya sempat terekam. Nah, anehnya, setelah rekaman suara perempuan misterius ini dikirim ke anak-anak beliau ini, anak-anaknya sempat mendengar suara tersebut, dan ketika rekaman ini dibawa ke ustadz yang mengobati Pak Muklas, tiba-tiba rekaman ini hilang dan semua yang ada di HP mereka ini hilang. Nah, inilah keanehan pertama, dan malam selanjutnya seisi rumah itu juga mendengar ada suara teriakan wanita lagi. Jadi suara teriakan itu menggema kayak seolah-olah wanita ini berada di ruang tengah. Tapi ketika mereka keluar mencari sumber suasana ini, mereka tidak melihat sosok wanita ini, hanya mendengar suara beberapa hari. Kemudian ustadz yang mengobati Pak Muklas ini datang. Sebelum beliau ini masuk ke dalam pekarangan rumah Pak Muklas, si ustadz ini sempat noleh ke arah kanan. Terus akhirnya si ustadz ini tanya ke istri Pak Muklas, "Bu, itu kanan itu sebelah kanan, sana itu ada kampung enggak?" "Ada Pak." Ustadz ini ngapunten, "Ya, mohon maaf Bapak, ini pernah punya masalah apa sama warga kampung yang di daerah sana?" Nah, istri Pak Muklas menjelaskan, "Ndak ada itu Pak, Bapak ini orangnya ya gini, beliau itu serawawung sama tetangga, teman-temannya juga banyak orang-orang karena suka guyon." "Pak Ustadz, oh ya sudah. Ya udah, bismillah, saya masuk." Ya masuklah ustadz ini. Ketika ada di teras itu beliau gak merasa apapun. Beliau tetap jalan, langsung menikmati ruangan tunggu itu sejenak, tapi hanya noleh ke arah sebelah kanan. Kemudian beliau jalan lagi, terus melewati kamar yang nomor pertama, dan kemudian melewati kamar yang nomor 2. Disinilah beliau berhenti, dan Pak Ustadz ini tanya, "Bu, ini kamar siapa? Di sini kayaknya puhulnya, Bu." Nah, istri Pak Muklas ini juga kaget, "Ini kamar saya sama Pak Ustadz." "Oh iya Pak, ya sudah, kalau begitu keluarkan dulu ini, saya masuk sama teman saya ya." Sudah Pak Ustadz. Pak Muklas pun dikeluarkan dari kamar itu. Kemudian Ustadz bersama seorang temannya ini masuk dalam kamar Pak Muklas. Nah, ternyata yang didengar oleh istri Pak Muklas kayaknya ada benda-benda yang dipukul. Nah, kemungkinan ustadz ini kayak nyokel ubin yang di bawah itu. Nah, ternyata benar, ketika kamar dibuka, ubin ini sudah dalam keadaan terbongkar. Dan disinilah Pak Ustadz ini menemukan sebuah bungkusan berwarna putih, dan bungkusan warna putih ada 2 buah telur. Telur ini telur ayam kampung, ada semacam rambut dan juga ada semacam benda tajam, dan juga ada tanah makam atau tanah kuburan. Nah, setelah diambil mereka semua kaget, "Loh, ini nemu di mana Pak Ustadz?" "Ya di sini Bu, yang baru saya gali ini." Mereka heran, "Terus ini namanya kapan kalau memang orang ini nanam di sini?"
Ini nanamnya kapan, wong kita semua tinggal di sini berpuluhan tahun. Terus kapan dia ini bisa menanam, masa ia ditanam secara gaib? Lah Pak Ustadz ini menjelaskan, nak Bu, ini ditanam sendiri sama orangnya. Ya mungkin ibu sama bapak lengah, atau waktu itu bapak sama ibu ini pernah pergi dari rumah. Disinilah beliau ini masuk menanam buhul tersebut. Nah, baru mereka ingat, oh iya, jangan-jangan waktu mereka ini pergi liburan, serangan, akhirnya mereka menghubung-hubungkan, mulailah di sini ada titik terang sedikit tentang siapa yang menanam buhul tersebut. Barulah di situ istri Pak Muklas ini menjelaskan ke Ustadz tersebut, menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi di kampung ini. Permasalahan yang terjadi antara Pak RT dan Pak RW. Setelah menceritakan hal ini, Pak Ustadz hanya bilang, Bu, minta tolong jangan seuzon sama orang kita, gak boleh loh, gak boleh. Yang penting ini solusinya ada, buhul di sini sudah bisa terangkat dan secepatnya. Nanti Pak Muklas ini diobati lagi dan semoga insya Allah sebentar lagi Pak Muklas ini bisa sembuh. Yang penting ibu sudah cari tahu siapa yang jahat ke Pak Muklas, sudah, jangan biar Allah yang mengurus, nanti dibalas sendiri. Ke rumah Ustadz tersebut yang dilakukan pun Pak Muklas minum air yang sudah didoakan, dan Pak Ustadz ini terus memijit kaki Pak Muklas. Selain itu juga beliau tersumat ke sendawa. Pak Ustadz menjelaskan insya Allah sebentar lagi Pak Muklas ini sehat, karena beliau sudah bersendawa yang sangat keras sekali, pertanda bahwa jin-jin yang ada di dalam tubuh Pak Muklas ini sudah keluar semua. Yang menurut Pak Ustadz ada sekitar 10 jin yang tinggal di tubuh Pak Muklas. Nah, mulai keluarkanlah satu persatu, tapi menurut Pak Ustadz sendiri ini namanya jin ini juga resek. Jadi dia ini kalau sudah dikeluarkan, dia terus nunggu di dekat orang yang kena santet tersebut, karena perintahnya memang semacam itu. Dia diperintahkan oleh Panglima Jin untuk masuk di tubuh orang ini. Dia akan tinggal di sana sampai dia mati. Kalau dia dikeluarkan, dia akan menunggu di sana, dan ketika ada jeda dia akan masuk lagi ke tubuh orang tersebut. Ya memang tingkahnya jin memang seperti ini menurut Pak Ustadz. Jadi ini harus dilakukan secara berkala, apalagi yang tinggal di tubuh Pak Muklas ini banyak sekali jinnya. Setelah dilakukan hal ini secara rutin total sekitar 3 minggu, Pak Muklas ini melakukan pengobatan, dan selama 3 minggu ini masih mendengar suara-suara aneh di dalam rumah Pak Muklas, dan Pak Muklas masih terus sering melakukan hal seperti itu, menampar-nampar istrinya sambil teriak-teriak sendiri. Kadang juga beliau itu loncat dan melakukan gerakan seperti harimau ini seperti itu, sampai pada akhirnya 3 minggu lebih. Beberapa hari benar-benar Pak Muklas ini sadar, dia kayak benar-benar baru melihat wajah istrinya. Jadi hal ini terjadi di sekitar jam malam. Pak Muklas itu berkata ke istrinya, Bu, kamu ini bawa aku kemana? Kok aku ini di sini? Ayolah pulang, Bu. Barulah di sini istrinya ini lega, alhamdulillah. Biasa di jam-jam seperti ini setiap harinya Pak Muklas ini selalu tidak sabar, dan beliau bertindak seperti orang lain atau seperti sosok lain. Tapi malam ini di sekitar jam malam Pak Muklas ini sadar dan beliau ngajak pulang. Akhirnya Pak Ustadz pun bilang, sudah Bu, gak apa-apa, pulang aja, gak apa-apa Pak Ustadz, gak apa-apa, pulang aja. Nanti di sela-sela malam hari itu tetap dibacakan ayat-ayat Quran, jangan lepas doa-doa. Iya Pak Ustadz, pulanglah. Akhirnya Pak Muklas dan istrinya ini ketika sampai rumah, Pak Muklas itu kayak melihat rumahnya ini ada cahaya, sampai beliau ngomong ke istrinya, loh Bu, itu anak-anak masang lampu kayak gini, ini buat apa? Apa enggak makan listrik banyak ini kayak gini, lampunya kok padang banget, Bu. Muklas itu melihat rumahnya itu biasa dengan cahaya yang normal, lampunya ya tetap lampu. Jadi istrinya Pak Muklas ini bilang, apa sih Pak, ada apa-apa, ada cahaya terang itu mana? Loh Bu, terang banget sampai silau aku, sudahlah ayo masuk. Ketika Pak Muklas ini masuk dalam rumah beliau itu merasakan rumahnya itu sejuk sekali. Nah, keanehannya kedua yang dirasakan oleh istri Pak Muklas, karena setiap harinya menurut istri Pak Muklas ini terbiasa gak pakai baju. Beliau
selalu telanjang dada karena suhu udaranya itu selalu gerah. Tapi malam itu Pak Muklas ini tiba-tiba merasa sejuk. Bahkan malam itu beliau tidur menggunakan selimut. Nah, akhirnya pagi hari itu mereka benar-benar merasa Pak Muklas ini sudah sembuh, sudah sehat dari sakitnya beliau. Dilihat adalah istri dan anak-anaknya. Setelah itu akhirnya mulailah terkuak. Tiba-tiba Pak RW ini datang bawa parcel buah-buahan ke rumah Pak Muklas. Pak Muklas waktu itu lagi benerin sepeda. Beliau juga kaget, ini kan belum hari raya, belum ada acara apa-apa, kok tiba-tiba Pak Subeki ini ngasih parcel. Nah, Pak Subeki ini tingkahnya aneh. Beliau awalnya ini cuek. Ketika Pak Muklas itu bertemu Pak Subeki, beliau ini jarang nyapa, jarang tersenyum. Bahkan Pak Muklas ini ingat ketika Pak Muklas mau berangkat ke Sarangan itu bersama keluarganya, Pak Muklas sempat nyapa Pak Subeki yang waktu itu memang duduk-duduk di depan rumahnya karena tentu harus melewati depan rumah Pak Subeki. Waktu itu Pak Muklas ingat ketika Pak Muklas menyapa Pak Subeki di depan rumahnya, Pak Subeki ini cuek, beliau bahkan tidak menoleh sama sekali. Pak Muklas, kenapa tiba-tiba waktu itu Pak Subeki ini bawa parcel terus raut wajah itu sumringah, langsung memeluk Pak Muklas sambil bilang, "Alhamdulillah Muklas, kamu sudah sembuh Muklas, kita semua khawatir kamu itu sakit. Maaf ya Muklas, yo pas kamu sakit aku belum bisa kesini, banyak urusan." "Oh iya gak apa-apa Pak Subeki, ayo masuk dulu Pak Subeki." Nah, ketika Pak Subeki ini masuk, dia duduk di ruang tamu. Beliau itu memang gelagatnya ini aneh. Bahkan waktu itu Pak Muklas yang pertama ini sudah benar-benar enggak terima karena anak dan istri Pak Muklas ini yakin yang melakukan santet ini adalah Pak Subeki. Jadi waktu itu anak pertama Pak Muklas ini keluar dari kamar, dia teriak-teriak, "Ngale kon Subeki, ngale ojo nengkene," sambil dia ini bawa tongkat mau memukul Pak Subeki. Nah, dihalang-halang oleh istri Pak Muklas dan juga Pak Muklas itu sendiri. "Baik, jangan gitu, kita ini tuan rumah, beliau itu tamu, jangan gitu leh." Mulailah anak Pak Muklas ini agak reda emosinya, dia kembali lagi masuk kamar. Nah, tiba-tiba di situ Pak Subeki ini tingkahnya aneh, tangannya gemetaran dan langsung Pak Subeki ini mengutarakan sesuatu. "Aku minta maaf ya, aku ada salah apa sama kamu, aku minta maaf, tolong maafkan aku. Hidupku sengsara ke depannya." Tiba-tiba Pak Subeki ngomong seperti itu. Nah, Pak Muklas sendiri ini gak tahu kenapa kok Pak Subeki ngomong seperti ini. Akhirnya dengan santainya Pak Muklas bilang, "Oh iya Pak, sama-sama ya, kalau saya ada salah saya minta maaf. Nama juga manusia, juga bertetangga. Pak minta maaf." Akhirnya beliau itu pulang. Setelah Pak Subeki ini pulang kira-kira 3 bulan setelah kejadian itu dan peristiwanya itu sebelum hari raya, tiba-tiba Pak Subeki ini mengikuti barang-barang orang. Heran, Pak Subeki ini mau kemana? Ternyata Pak Subeki ini mau pindah rumah. Beliau beralasan karena mertua Pak Subeki yang ada di desa ini butuh teman. Akhirnya mulai saat itu Pak Subeki ini enggak tinggal di kampung tersebut dan beliau tidak menjabat lagi sebagai ketua RW. Nah, sampai cerita ini diturunkan Pak Muklas sendiri tidak pernah lagi ketemu dengan Pak Subeki. Entah beliau tinggal di mana sekarang, yang jelas tetangga-tetangga itu merasa aman, tentram, warga yang ada di sana itu merasa jauh lebih baik. Ketika Pak Subeki tidak menjabat sebagai ketua RW, nah sampai cerita ini diturunkan Pak Muklas masih tinggal di kampung tersebut dan beliau masih beraktivitas seperti biasa. Beliau masih seorang teknisi sepeda dan beliau masih melakoni hal sampai hari ini. Cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh cerita nyata dan Pak Muklas, dan semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan kita bisa ambil kesimpulan di dalamnya. Mohon maaf kalau ada kata salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.